Alian hana mukroh si hukum le genio tadinga nyanyian atau syair-syair di hari-hari yang bergembira. Uro lahir sinya ada, uro acara pesta, tak perlu ada yang bukan be keyboard ada. Pokoknya be alat musik yang diharamkan lah. Ya, tayu baca selawat minau kan, baca selawat, baca syair-syair kan. Ya. Jadi biasalah kan, nyo kamu cakap letak bersyair ke uro-uro pesta yang tinggal ada boleh, yang apa kan. Bahkan boleh sih pakai alat-alat musik, tapi alat musik yang diizinkan itu alat musik daf. Alat musik lagi yang kayak pakai yang boleh. Terus yang tingkatnya, yang apa kan. Bahkan yang kesunatkan belaan makruh hukum isu sunat. Nah pahala lagi dia pakai tak pertama ngerasa kesenangan di dalam hati. Boleh nak apa? Lahi sirra fi munasabatin naghamatil mawzunati lil arwahi hatta innaha liyu'assira fiha ta'thiran ajiban faturisu fiha al-hazna marratan wal farha ukhra wal bukaa marratan wad dhahka ukhra wa tujibu harakatun fil a'dha'i gharibatan ajibah. Artinya bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu ada rahasia di dalam munasabat segala nagamat, yaitu nyanyian lagu-lagu kan, segala lagu, irama-irama segala lagu yang berwazan itu bagi segala roh, yakni bermula lagu syair yang bernadam itu memberi bekas ya bagi kesukaan roh, yakni hati, dan memberi bekas pula bagi kedua keadaannya, maka memberi bekas ia di dalam hati akan bekas yang garib, yang ajib. Maka mempusakai di dalamnya itu, dan terkadang daripada duka cita, dan terkadang mempusakai ia kesukaan di dalam hati, dan terkadang mempusakai di dalam hati akan menangis, dan terkadang tertawa, dan terkadang mewajibkan bergerak pada segala anggota yang garib lagi ajib, seperti ia menari dan bertepuk dan barang sebagainya. Jadi likul kalau kita pelajari bahwa jud legutanyo tak bersyair, apalagi dia tak bersyairnya dengan irama-irama yang god, tapi yang baik pakai alat musik, yang baik pakai alat musik. Jadi yang baiknya alat musik. Bahkan dipegah oleh Imam Al-Ghazali, pada manusianya na rahasia hati yang kadang-kadang dengan didengar syairnya merasa gundah, dan kadang-kadang merasa senang, dan kadang-kadang menangis, dan kadang-kadang bergembira. Jadi maka bertupu oleh kedanya moga bersyair atau berirama, baca syair, baca irama yang nyo akan memberi bekas kepada hati. Kadang-kadang lezat, mereka lezatnya nah. Maka dia musyawa kadang-kadang musyawa dengan pakai irama, mengal lezat hati. Mereka lezatnya metimbul kadang-kadang roh menari dan roh bertepuk tangan, bertepuk-tepuk. Yang ada masalah, yang ada sadar ya. Yang baik pekah dan uri ke putar-putar jumian yang menari lagi hanya nak bolehkan. Ataupun yang istilahkan itu tarian sufi ya. Dalam agama tayo yang ngajarkan tarian sufi penena. Cuman kadang-kadang urang sufinya guna berah. Wateka lezat ke dengar syair, karena syairnya bisa memberi bekas kepada hati yang saatnya ke hana sadarnya.
Kadang-kadang pun syair-syair para ulama-ulama sufian, watak baca doa, watak berangkat pula yang dalam bentuk syair. Pujian. Dan hasillah sekalian yang demikian itu daripada mendengar lagu suara yang baik, sama ada mempahamkan maknanya atau tiada, karena simak itu memberi bekas pula pada kanak-kanak dan pada binatang. Khususan itu karena pada tiap-tiap yang ada lillah, daripada berjalan menanggung sesuatu, maka dinyanyikan orang yang mengembala unta. Orang yang mengembala ia akan dia yaitu kembali kuatnya dan bertambah segera perjalanannya. Dan demikian lagi kanak-kanak itu apabila ia menangis maka dinyanyikan oleh ibunya, maka jadi ia diam dan jadi ia tidur, dan tiada ada yang demikian itu melainkan bekas daripada mendengar simak yang didapatnya kesukaan di dalam hatinya. Kadang-kadang dengan tak bernyanyi ataupun tak membaca syair secara melagu, kadang-kadang bisa memberi bekas hati. Bahkan amian kadang-kadang tinggal klik raya-raya dan mencair dan melagu kasengami nya tanda memberi bekas. Binatang kadang-kadang kalemah ibaija ya, unta makin tak bersyair makin tiga aja, maka bolehkan dalam bersyairnya karena bisa memberi bekas kepada hati. Dan demikian lagi kata Imam Al-Ghazali wa kana tayru yaqifu ala ra'si Daud alaihi salam listima'i sautih. Adalah burung berhenti di atas kepala Nabi Daud alaihi salam karena mendengar akan suaranya. Dan kata Abu Sulaiman, as-sima'u la yahsulu fil qalbi ma laysa fihi walakin yuharriku ma huwa fihi. Artinya bermula simak itu tiada menghasilkan di dalam hati akan barang yang tiada di dalamnya itu, tetapi menggerakkan ia barang yang yaitu di dalam hati, yakni menggerakkan ia barang yang disukainya di dalam hatinya. Maka jikalau ia suka akan dunia, maka menggerakkan ia akan dunia. Dan jika suka ia akan akhirat, maka menggerakkan ia akan suka akan akhirat. Dan jika suka ia akan Allah, maka menggerakkan ia akan suka akan Allah. Jadi tadi suara-suara syair yang enggak lagu-lagu yang dalam bentuk syair nyan akan menggerakkan pu yang nalamati muruate deh. Miate dia tinggal kelak ke dunia, kena diarahkan ya ke urang akhirat, maka tergerak kepada akhirat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa yukrahu aswatun niyahah li'annaha tuharriku ma huwa madhmumun wa huwa ta'assufun 'alal fa'id. Artinya makruh mendengar suara orang yang meratap-ratap dengan berlagu membawa kepada rindu dan duka cita, karena bahwasanya ia menggerakkan sesuatu yang dicela oleh syarak, dan yaitu mendendam atas ya, bahasa dia ta'asumnya merasa putus asa atas yang luput daripada sesuatu dunia yang disukainya, seperti mendendam
bahasa Jawa mudra. Seperti putus asa ia sebab mati kekasihnya, atau rindu sebab hilang hartanya, atau putus asa sebab hilang kemegahannya, dan sekalian demikian itu makruh lagi dicela oleh syara. Ini berkali Imam Ghazali makruh lagi dia tak dinga urang-urang yang meratap pada saat nang musibah, walau meratapnya dalam bentuk syair gitu. Walau meratap-ratap dalam bentuk syair, tetap gebenci kecela dalam agama. Pakat karena gonyan dinampakkan di bersyair gonyan merasa putus asa terhadap apa yang ditakdir oleh Allah. Bersalahan jika ia membawa kepada duka cita dan penyesalan sebab taksirnya pada berbuat ibadah, dan sebab ia berbuat akan maksiat, dan sebab ingat ia akan kesalahannya, maka lalu ia menangis, yaitu puji, yaitulah yang dipuji oleh syara'. Jadi pada saat tanya pada dengar syair, atau di saat lagi tanya na ibadat yang tak tertinggal, atau saat tanya roh tak berbuat maksiat, maka karena merasa bersedih, merasa berat lama hati kita sehingga dia tak bersyair tu. Yang syair yang lagian dibolehkan, dikarenakan dengan syairnya yaitu bisa membuat kitanya semakin merasa bersalah kitanya gara-gara kata lakukan maksiat kepada Allah. Yang nak gua tarik li syair yang hanamdallah handira waktu sehingga menyentuh hati kita dengan syair yang dah bacanya, gara-gara kesalahan membuat kitanya menangis dan menyesal. Jadi syairnya murah pakai jika mutlak haram. Dengar syair nak haram kalah le. Sebab ada dah dengar syair megeduk belati dia. Bahasa Aceh. Dia dengar syair memberi bekas dalam hati. Yang arah di. Arah ji penyesalan gara-gara maksiat je, arah ji merata-ratap, maka hukum ji haram, anjir, makruh. Bersalahan jika ia membawa kepada duka cita dan dendam sebab taksirnya pada berbuat ibadah, dan sebab ia berbuat akan maksiat, dan sebab ingat ia akan kesalahannya, maka lalu ia menangis itu, yaitu dipuji oleh syara'. Seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, wa alaihi buka'u Adam alaihi salam wa tahriku hadzal hazni wa tafwituhu mahmudun li'annahu yab'athu ala tashmiri littadaruki. Walidzalika kanat niyahatu Daud alaihi salam mahmudah idza kana dzalika ma'a Daud hazna wa tullul buka bisababil khataya wa zunub. Faqad kana alaihi salam yahzanu wa yabki hatta kanatil janaizu tarfa' min majlisin niyahatihi, wa kana yaf'alu dhalika bi alfadhihi wa lahani, wa dhalika mahmudun li'anna al-mufdi ila al-mahmudi mahmudun, wa ala hadha la yahrumu ala al-wa'id at-tayyibu saw ayyan syuda ala al-mimbar bi alhanihi ash'aril mahzunah al-muwaff mirfaqati lil qalbi riqqati lil qalbi wala ayyabqiya wa yatabaka liwassila bihi ila tabtiyati ghairihi wa sirata hazni. Artinya, dan atasnya, yakni atas duka cita, maka merasa menyesal yang dipuji oleh syara' itu, yaitu menangis Nabi Adam alaihissalam, dan niyahah menangis yang menggerakkan duka cita dengan sebab taksir dan sebab kesalahan ini, dan mengkuatkan akan dia, yaitu dipuji oleh syara' karena membangkitkan ia adat bersungguh-sungguh bagi menangis akan yang luput daripada ibadahnya itu, dan membangkitkan ia di atas taubat daripada segala kesalahan.
Dan karena yang demikian itulah adalah niyahah Nabi Daud alaihi salam itu dipuji oleh syarak. Karena adalah yang demikian itu serta senantiasa berkekalan duka cita dan melanjutkan menangis sebab kesalahan dan sebab dosanya. Maka sesungguhnya adalah Nabi Daud alaihi salam senantiasa duka cita dan menduka citakan orang dengan suara niyahahnya, dan membanyakkan ia menangis dan menangiskan ia akan orang, hingga adalah beberapa jenazah orang yang mati sebab mendengarkan suara niyahah Nabi Daud yang diangkat daripada majlis niyahahnya itu. Dan adalah ia memperbuat yang demikian itu dengan beberapa lafaz dan beberapa lagu yang menduka citakan, dan yang demikian itu dipuji oleh syarak. Jadi maka apabila menangis dan meratap bertanya untuk mangat tergerak hati semakin menangis. Jadi roh tertakli gara-gara nak kesalahan batai ingat-ingat, kemudian tak pegah haba alam yang bisa diklik orang lain yang dipuji oleh syarak. Lagi Nabi Daud alaihissalam bahkan atur kata-kata dengan karena lethat menangis Nabi Daud bahkan peluru yang ditubi yang mata sabi dalam tabu riwayat. Nah, berapa peluru bakai yang dikeliling Nabi Daud itimah dengan gara-gara menangisnya Nabi Daud. Bahkan orang na yang leh dengar dakwah Nabi Daud geklik ngau beria sampai meninggal. Sampai meninggal dunia. Dengan kata-kata Nabi Daud, dengan syair yang diucapkan sehingga orang membuat menangis. Dengan suara yang gad, bersyair, berlagu, orang iklik gerak-geraknya. Maka nyen boleh hukumnya. Bahkan nyen merupakan sesuatu yang dipuji oleh syarak. Dia datanya. Jadi taklik roh tu bahkan iklik uru-uru lain lah menggara-gara lagu dan irama yang kedayomeyan. Maka nyen ada yang dipuji oleh syarak. Karena tiap-tiap yang membawa kepada kepujian itu yaitu terpuji. Karena tak bersyair menawar, tak ada kata-kata yang ged, tak dakwah yang ged. Yang tujuannya adalah supaya orang mengat sadar daripada dosa, supaya orang mengat menangis. Maka menangis sesuatu yang membawa kepada terpuji, maka adanya juga terpuji. Lau ta'lamu ma'alamu. Kalau kata depu ke Rasulullah barang yang ulun depu, ni saya sungguh engkau menangis lagi maafku, kata akan menangis lagi barang yang ulun menangis. Maka terpaham daripada ini bahwasanya tiada haram atas orang yang baik suaranya bahwa ia bernasyid dengan berlagu di atas mimbar atau di atas menara akan beberapa syair yang mendukakan bagi hati dan melembutkan bagi hati, dan tiada haram ia menangis dan tiada haram ia memperusahai akan menangis itu supaya menyampaikan dengan dia itu kepada menangiskan orang yang lain dan memilih ia akan duka cita itu. Maka terpaham daripada Nabi Daud menulikut sejarah Nabi Daud bahwa jad orang yang sedang berpidato, orang yang berceramah, orang yang pimpin tulu, orang yang pimpin tawajuh, legonyan ge putrakan ge atur kata-kata atau ge bernasyid, ge bernasyid, ge atur kata-kata yang bisa membuat orang lain menangis dan sadar. Yang bisa membuat orang lain menangis dan sadar. Untuk melembutkan hati-hati orang, untuk memperbaiki hati-hati orang jad, maka bolehkan adanya. Bahkan roh juga merasa sadar dengan kalimat-kalimat yang ucapkan menyentuh. Yang tak pegah abah lagi biasa ju tegang menam, mereka menyentuh. Yang ada pegah abah kata-kata tato bahkan irama-irama kan, maka hukumnya boleh. Ini beda dengan tempuh kadang nak pendakwah tu yang melagu. Pi pakai musik
ataupun kalimat-kalimat yang gaduh sehingga bisa melembutkan hati, maka hukumnya dibolehkan. Sehingga membuat orang-orang lain menangis. Tiada haram, Pak. Dan tiada haram ia memperusahai akan menangis itu supaya menyampaikan dengan dia itu kepada menangiskan orang lain. Teklik roroi sehingga teklik orang lain lah. Baghayati kalimat-kalimat yang diucapkan, maka hukumnya tiada haram, boleh ya. Dan memilih ia akan duka cita itu sehingga membuat tanyo menyesal pu yang getanyo lakukan. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wala yukrahu sima'u 'indal 'arsi wal walimah wal 'aqiqah wa ghairiha ka ayyamil 'idi wa qudumil ghaibi wa 'inda wiladatil maulud wa 'inda khitanihi wa 'inda hifdhihi al-Qur'an al-azid fa inna fiha tahrikan li ziyadati surur mubahin mandubin wa mandub. Tiada makruh mendengarkan simak pada ketika berkahwin dan berjamu-jamuan dan pada ketika menyembelih akan akikah kanak-kanak yang diperanakkan dan lainnya daripada tiap-tiap kesukaan yang mubah, seperti ketika hari raya dan pada ketika datang daripada musafir dan pada ketika kedatangan anak dan pada ketika mengkhitankan kanak-kanak dan pada ketika khatam kanak-kanak akan Quran, atau pada ketika ia hafad akan Quran dan sekalian yang diadatkan kesukaan yang mubah, maka yaitu mubah, maka karena di dalam yang demikian itu menggerakkan bertambah kesukaan yang mubah atau kesukaan yang sunat. Alian hana mukroh si hukum legnya tadinga nyanyian atau syair-syair di hari-hari yang bergembira. Urolahe sinya ada uro acara pesta, tak pedua dru yang pukun be keyboard ada. Pokoknya be alat musik yang diharamkan lah. Ya, tayu baca selawat minau kan, baca selawat, baca syair-syair kan. Jadi biasalah kan, nyo kamu cakap letah bersyair ke uro pesta yang tinggal ada boleh, yang apa kan. Bahkan boleh sih pakai alat-alat musik, tapi alat musik yang diizinkan itu alat musik daf. Alat musik lagi yang kayak pakai lah yang boleh. Terus yang tingkatnya, nak apa? Bahkan yang kesunatkan, belaan makruh hukum isu sunat. Nah pahala lagi dia. Bahkan tak pertama ngerasa kesenangan di dalam hati. Boleh, nak apa? Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, wa yadullu alaihi ma rawa fi sahihaini min insya'in nisa bid-daffi wal alhan inda qudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan diambil dalilkan di atasnya oleh barang yang pernah diriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada bernyanyi perempuan-perempuan negeri Madinah dengan dipeh rapai dan suara-suara yang gad di ketika hadirnya Rasulullah. Kan tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Yang kena. Bahkan naurinang yang jadi di depan Rasulullah menceritakan, ya Rasulullah, kamu bernazar wate hadirna nyupeh rapai jid kepada Rasulullah pupuk daju. Maka bermula ini itu mendahirkan bagi kesenangan dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianya itu merupakan kegembiraan yang sangat dipujikan. Maka tak pelahnya dengan syair dan irama-irama dan rukas dan bergerak-gerak anggota itu juga sangat pujikan. Anjir raksu mana buat. Tapi raksu ji baik berada belagi penyanyinya anjir si raksu badan katanya karena ada bangat ada dengar ke maya lagi angin kan. Lagi
angin pun lagi yang mata bentar kata joget-jogetnya kata putar-putar lah yang hendak izinkan. Okey, dah speaker yang dia akan pesta mudi. Okey, dah speaker. Jadi dengan sebab dah speakernya kadang-kadang tanya nak antara keluarga itu dulu berapa. Jadi kadang-kadang speakernya hanya nyaman ketika itu. Ya. Dia hanya apa tiga kalau mikir pihak. Hampir ada itu. Ya. Pahiga tanya kata jamnya tanya. Karame. Kasi kan, anak itu pun pada tinggal apa, lagi begitu apa. Enggak sih hana udah mupat. Enggak sih hana udah mupat. Tidak mupat hana deng. Tak baru yang berapa di daur. Dia urang yang berapa betul, enggak urang berapa hana bu. Nah betul kagak sih kananya kagak di ada mupat hana jadi lady go aja. Engkau baik undang mungkas. Punya rencana berapa berarti baik pergi acaranya. Berarti mereka pergi ada acaranya. Baik berapa dingonya nikunnya. Artinya putra yang kan orang pormo yang pergi ke hana masalah. Wayan tu melahirkan kegembiraan. Masalah yang hanya pergi apa? Idenya tidak berapa, dia dengan mikirnya, dia lain dan dia berapa. Artinya memang na positif na negatif. Na positif na negatif. Mam ya dagala le positif na sebab tidak urung berapa god dengan urung berapa na god dia tempatnya di tanya yang berapa yang god. Kaku. Jadi selamat orang yang berapa yang bro ana jadi yang berapa apa? Jadi na positif, jadi yang positif juga, yang negatif mana hana god. Yang kan syairnya kan bentuk syairnya tala'al badru alaina yang kan dalam bentuk syair. Jadi jud berarti bersyairnya dan dayo pindah dengan syair dan ipeh lam rapai ipeh lam rabana hana masalah. Menyulun yang agak aneh bacut watenya. Wate doa, badoa yang bapeh rabana yang agak hai thun bacut. Ada perapinya astaghfirullah kapru nan. Jadi tidak buat tiru ya Allah nak ampun kamu tu ainan gura bacut. Tapi dia lagi-lagi syair je dah ada perapi. Manho mo ayo ino ipeh yu rapai payang na mandung ju baba doa ipeh rapai ka menurut ka kebiasaan menjiwalun hai thun hai jeut puan je man ma agak gura bacu na terleke ampun Allah taala ya Allah na ampun dosa leung tu ka surapai ni ko nan nyen na je bacu na hai tabayo tengok jamun mu rapai kamu sin hai dia na hai nam syarah kan dia na menyimpan degah dia na ura-ura kesenangan dia na cuma ada dalil yang na ke batal al badru alaina lafai yang ucapkannya lafai yang membangkitkan ke lafai yang bentuk doa sangkai peh mayu rapai ju astaghfirullah ya Allah ampun dosa lu mangga urai dikonya du tu rapai hai lezat manhum hai gelarang mana agak hana god becuta yang pait watetru doanya beta pe ino hana pesare jude urangnya gerdung ju ya Lalu doa dah maraya lah. Artinya menunjukkan atas harus simak pada ketika tiap-tiap kesukaan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan di dalam dua kitab yang sahih keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, yaitu setengah daripada perempuan yang bernasyid di atas rumah negeri Madinah dengan rebanan
dan berlagu pada ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah dengan katanya tala'al badru alaina min saniyatil wida wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Jadi maka inilah yang mendahirkan bagi kesukaan sebab datang Rasulullah SAW ke negeri Madinah, dan yaitu kesukaan yang dipuji oleh syara. Maka mendahirkan akan dia dengan membaca syair dan berlagu dan menari dan bergerak-gerak anggota, itu pun dipuji pula oleh syara. Dan kiaskan olehmu akan segala kesukaan sebab datang orang yang disukai daripada musafir dan barang sebagainya. Nyan sebagai sumber dalil Imam Al-Ghazali. Tak dalil yang ke Rasulullah pada terus Madinah, orang Madinah gemar tat, gembira tat, senang tat. Untuk menampakkan rasa senang dan rasa gembira, maka akhirnya orang Madinah yang bersyair, bernyanyi dan gepeh rebana, dan bahkan yang bergerak-gerak tubuh padanya, merasa rindu tat. Jadi yang maka dalam ilmu fikih gegareh bahwa jet terjadi raksu tetapi be berat tat. Be berat tat. Yang kemudian ada hukuman. Makanya dia hukum sok yang ada tadi yang hukum kena daftar. Miaduk juga miaduk. Tapi beberapa tarian tu fee-nya. Raksu Raksu bolehkan dalam agama, tetapi ke raksu dia apa ke? Orang dengan dikir awalnya sehingga karena kalau zadat gadah roh bedah, roh tese belum macam-macam. Nyan ya raksu ino kan. Ibu menyu wangi pakai baju ngempah putar. Jadi yang bau-bauan je yang ada masalah. Dan lagi menunjukkan atas yang demikian itu pada hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Sitina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridai wa ana anduru ilal habasyah yal'abuna ilal masjid hatta akuna ana wallati Usamah." Aku melihat akan Rasulullah SAW itu menutup ia akan daku dengan selendangnya, dan padahal aku melihat kepada orang Habasyah bermain-main di luar masjid hingga adalah aku yang menjemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang juga dalilam wah Aisyah pernah dia kalian awak main gede-gede je masalahnya, iaitu orang nanggro Habasyah. Jadi gak kalian leurunyan jet, tetapi Rasulullah getuk muka Aisyah supaya baik nampak Aisyah bak pandangan uragam yang lain. Dan lagi menunjukkan yang demikian itu hadis yang sahih daripada Siti Aisyah pula, inna Abu Bakar dakhala alaihima wa indaha jariyatani fi ayyamin minni tudaqiqani wa tadribani wal nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghasyi bisawbihi fantaharahuma Abu Bakar radhiyallahu an fakashifa nabi an wajhi faqala da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyamu abdin wa fi hadisil ukhra wa fiha taghniyan. Bahwasanya Sayyidina Abu Bakar masuk atasnya, yakni masuk kepada tempat Sitina Aisyah radhiyallahu anha, dan ada padanya dua hamba perempuan yang bernyanyi. Basira Abu Bakar damang barumah bak tempat Aisyah, dan ternyata ada dua orang yang tinggal bernyanyi pada hari raya.
di mana padahal keduanya itu memalu akar rebana. Jadi sambil daripada dibaca syair, bernyanyi ke rabana alam, ke rapaih lah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut dengan kainnya. Nabi ketubroh nakala. Maka menegahkan Sayyidina Abu Bakar itu akan keduanya itu, maka membukakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mukanya, maka bersabda, ya tinggalkan olehmu akan keduanya itu memukul rebana hai Abu Bakar, maka bahwa hari ini hari raya, dan pada satu riwayat hadis yang lain adalah di dalamnya itu di usia yang perempuan yang bernyanyi. Puan dua sahaya yang perempuan yang bernyanyi. Jadi udah kalau Nabi ketobro hang dingong, akhirnya Abu Bakar gelarang, hai belem dari hai pepe dah pernah. Lanjut deh, Nabi mudah nakalan, udah buka Nabi pepe dah tham Abu Bakar bah menang gede. Bah menang gede awak yang dua bernyanyi, baik peh rapai karena uronya merupakan urora daya, dan yang peh rapaihnya pih lamin. Nah, artinya kenapa kah? Jud leureng di peh rebana, di peh rapai, yaitu dengan di kun syair-syair yang good, syair-syair yang bernafaskan Islam, yang dia menggerakkan hati kita. Yang kedalil lah, bahwa Nabi kegedat Abu Bakar lah, menang dia Abu Bakar ben larangan. Jadi artinya menunjuki kepada boleh hukumnya. Jadi jika dia tak baca syair-syair, kemudian tapeh rebana, tapeh rapai, sebab nauru yang anti nauru yang berhanju harum. Bep rapai, bep rebana. Nampak je. Man tayu baurinang jamun nak lamit. Tayu baurinang yang merdeka, urinang yang raya. Miuraga mana upu, miurinang karena dikalan aurat, karena na efek yang lain, kan gara-gara harum bernyanyi dan harum peh rebana. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian daripada ia menyebutkan beberapa hadis ini, fahadhil umuru dallat qata'an ala ibahatin niya sima'i wa dallat aidan ala ibahati sima'i sautin nisa idza lam yakun bihaisu yukhaful fitnah. Artinya maka segala perkara ini menunjukkan dalil yang putus, dalil yang qat'i atas diharuskan mendengar sima itu, dan menunjukkan pula ia atas harus mendengar suara perempuan apabila tiada ada dengan sekira-kira ditakuti oleh fitnah. Jadi menurut fatwa Imam Al-Ghazali bahwa dia ini udah dengar suara-suara urina, asal be terjadi fitnah. Mana fitnah dia sehingga lezat berbeda kalau tadi ngoyan. Jadi katinga ada urinanya. Nyan yang dia ke bermasalah, tapi yang tadinya adalah isi lagu yang dime hana upu, karena dengan isi lagu yang dimenya semakin membangkitkan kitanya untuk sadar, dan kadang-kadang bisa membuatannya merasa menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang hanaga. Jadi boleh. Dan lagi kata Sitina Aisyah radhiyallahu an, wa kana yaumu Aidi yal'abu fihi sudan biddufi biddarqi wal harabi fa imma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tandurina faqultu na'am fa aqamani wara'ahu wa khuddi ala khaddihi wa yaqulu dunakum ya bunayya arfidah hatta idza malalta qala hasbuka qultu na'am qala fa idza fadhhabi. Artinya, dan adalah orang hitam pada hari raya padahal bermain-main idea di dalam hari itu dengan
perisai dan lembing. Maka terkadang aku memohonkan Rasulullah SAW berkehendak melihat akan dia. Dan terkadang mengata Rasulullah SAW, bagiku adakah suka engkau melihat akan dia? Maka aku kata bahkan. Maka mendirikan Rasulullah SAW akan daku belakangnya, padahal pipiku di atas pipinya. Dan bersabda Nabi SAW bagi orang hitam yang bermain itu dengan katanya, dunaka ya Bani Arfidah, ambil oleh kamu akan bermain hai Bani Arfidah. Dan kata Aisyah, hingga apabila jemu aku, maka bersabda Nabi, bagiku memadalah engkau. Maka aku kata bahkan, maka sabdanya, pergilah engkau. Nyamban zaman masa Rasulullah SAW tinggal ngejak-jak dengan Aisyah. Nekala na orang yang tinggal main-main lembing, orang hitam main lembing dalam peperangan ya. Kemudian tanya Aisyah, nak galak ada? Tak kala galak ya Rasulullah, kagak gepiu tinggal-tinggal berkendaraan ge parkir motor-motor oleh Rasulullah pasal nayo. Kagak kala. Kemudian pada kabosan Aisyah nak galak gele, kagak duduk berangkatlah. Yang kebukti wajib orang raya bersenang-senang, orang main-main lembing dan berbagai macam. Boleh hukumnya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, kemudian daripada menyebutkan beberapa hadis yang tersebut itu, fahadhil ahadisu kulluha fis sahihaini wa huwa nassun sarihun fi anna al-ghina wal la'ba laisa biharamin wa fiha dilalatun ala anwa'ir rukhas. Artinya maka segala hadis ini sekalian yang tersebut di dalam dua kitab hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim, dan nas yang sarih pada menyatakan bahwasanya berlagu dan bernyanyi dan bermain-main pada ketika datang kesukaan itu tiada haram hukumnya. Jadi dari berdasarkan hadis itu bahwa jid orang bermain-main, jid orang menyanyi, jid orang khak rebana hana gelarang dalam agama. Bahkan kebukti Rasulullah katanya Aisyah, nak galak ada kata ada kalang ni orang tinggal main-main lembing, galak ya Rasulullah, pedang dia Rasulullah, matekah ini berangkat. Yang kedalil bahwa boleh hukumnya. Jadi orang bahagianya anak upu je Turlim peperangan tapi be trompet be trompet. Lalu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wal la'bu mubahun walakin lil awam min zanuji wal habsya wa min ashbahihim lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karra al habasyah yal'abuna fil masjid wa ma ankarahu lamma kana fi waqtil la'ik bihi wa huwa al abdu wa min syakhsin la'ik bihi wa huwa al habsyah na'am huwa makruhun li zawil munasib dan nahu la yaliku bihim. Dan bermain-main itu mubah tetapi bagi orang awam, yaitu sedengah daripada orang yang zanji, yakni orang-orang hitam dan orang Habsyah dan yang menyerupai mereka itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya melihat akan orang Habsyah bermain-main dengan menari dan memalu rebana di dalam masjid, padahal tiada ia menegur akan dia tatkala bahwa ada ia pada waktu layak dengan dia, yaitu pada waktu hari raya, dan daripada orang layak dengan dia, yaitu orang Habsyah dan barang sebagainya, tetapi yaitu makruh bagi orang yang mempunyai martabat yang mulia karena bahwasanya tiada layak dengan mereka. Jadi bersyair-syairnya, melagu-lagunya, pehrapaihnya nyanjir bagi orang-orang yang madang rendah, artinya orang-orang biasa. Mang katanya yang kaji ulama, yang kamu surban
Jadi hana layak lelek ni dia bersyair-syair, dia bernyanyi ya, nyanyi. Menanti dia main-main. Ya, main poli tu pakai luar payang, jeut nah. Mangka je kedungku karaya ka dihormat le kau. Kenapa le? Ya, jadi gekalan so yang tukang main, pat tempat main, kiban kedudukan orang yang bermainnya kebolehkan katanya. Tetapi miauru yang tinggi yang bupati itu yang karya jabatan nah. Nah layak le kan. Kayak pakai luar-luar panggul pun. Luar penggol itu noh. Nah layak le katanya. Orang-orang yang punya martabat agama nanti yang je ke meruntuhkan muruah. Wallahu a'lam bishawab.